Bab 362 Daniel terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, kamu panggil aku apa? Cucu besar. Carla dengan wajah polos dan tidak bersalahnya langsung memasukkan marshmallow ke dalam mulut Daniel, dan menepuk tangannya sambil tersenyum, memakan marshmallow itu artinya sudah memaafkanku. Daniel tercengang dengan marshmallow di muluinya, matanya dipenuhi api kemarahan. Rian mengeluh dalam hati, hari ini Presdir Daniel diprovokasi oleh ketiga anak kecil ini, hatinya penuh dengan amarali, tapi dia tidak bisa marah. Pasti nanti mereka para bawahannya akan mencerima imbasnya. Uhuk, uhuk. Sanjaya terbatuk beberapa kali, lalu dengan suara pelan dia mengingatkannya, Tuan Putri Carla, kamu tidak boleh memanggilnya dengan sebutan itu. Kenapa? Carla memiringkan kepalanya yang kecil dan bertanya dengan bingung, dia adalah cucu tertua kakek, singkatannya berarti cucu tertua. Orang-orang dewasa yang ada di sana tidak bisa berkata-kata, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak-anak memang polos dan berkala apa adanya. Tuan besar tertawa terbahak-bahak, di dalam hatinya, ketiga cucu ini dapat melakukan apapun. Carla, tidak boleh memanggil dengan panggilan begitu. Carlos memperingatkannya dengan pelan, kita harus sopan. Baiklah. Carla mengerutkan bibirnya, lalu bertanya, kalau begitu kita harus panggil apa? Panggil kakak tertua. Charles tiba-tiba berbicara sepatah kata. Puff, Tuan besar hampir saja tersedak kopi yang ada di mulutnya. Dia tahu bahwa cucu kecil ini suka dengan seni bela diri, tapi dia tidak menyangka bahwa kepribadiannya sangat berkarismatik, sangat mirip dengannya ketika dia masih muda. Betul, berdasarkan senioritas, harusnya memanggilnya dengan sebutan kakak tertua. Carlos mengangguk dengan sungguh-sungguh, kita adalah cucu kakek, dia juga cucu kacek, dia lebih tua dari kita, jadi kita harus memanggilnya kakak tertua. Daniel tampak sangat muram dan kesal, tapi dia hanya bisa terdiam. Kesalahan apa yang telah dilakukannya hari ini, hingga datang ke sini untuk mensebus dosanya. Makhluk ini, tidak bisa dipukul, tidak bisa dimarahi, bahkan tatapan matanya pun tidak boleh terlalu galak. Kalau tidak, mereka akan menangis dengan hebat dan itu membuatnya kesal. Jadi, tidak peduli apapun yang mereka katakan atau lakukan, bahkan jika mereka mencabut sekuensiam rambutnya dan memanggilnya, cucu tertua, dia hanya bisa mentolerirnya. Tapi, sejak kapan di dalam kamus Daniel terdapat kata, mentolerir, satu kata ini? Semua itu demi wanita bodoh dan juga anak yang dilahirkan dari orang lain. Daniel menyimpan amarah di dalam hatinya, sedetik pun tidak ingin berada di sana, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, dia melihat pilar yang tidak jauh dari tempatnya, seorang tukang bersih-bersih sedang terdiam menatap ke arah mereka, dan ketika dia melihat tatapan mata Daniel, dia segera memalingkan wajahnya dan melarikan diri membawa kain pel dengan panik. Daniel menatap bayangannya, dan menyipitkan matanya. Presdir Daniel jangan marah, aku akan segera menyiapkan mobil. Rian mengira dia akan pergi. Dan segera memberikan isyarat kepada pengawal. Kemudian, Daniel kembali duduk, mengambil serbet dan meletakkannya di badannya, bersiap untuk makan. Tidak jadi pergi. Tuan besar menatapnya dengan heran. Aku belum makan, aku akan pergi setelah makan. Daniel meneguk anggur merah dan mulai memotong daging secaknya. Cucu tertua. Carla segera menarik panggilan yang keluar dari mulutnya, dan mengganti panggilannya, kemudian berkata dengan lembut, kakak tertua, ini untukmu, terima kasih telah menggendongku tadi. Tangan kecilnya memegang sepotong sayap ayam kola dan memberikannya kepada Daniel. Ini adalah makanan kesukaannya, di piringnya hanya ada satu, tapi dia memberikannya kepada Daniel. Meskipun tampangnya galak dan dingin, dan membuatnya menangis, tapi Daniel tidak menindasnya, dan membawanya ke tempat duduknya. Carla yang mengerti akan hal ini tahu bahwa dia harus berterima kasih padanya. Daniel menatap tangan Clara yang berminyak, kemudian melihat sayap ayam kola, dan dia ini ngerutkan alisnya. Gadis kecil ini sangat mirip dengan maminya. Suka mengambil makanan dengan tangannya. Makan harus menggunakan garpu, tidak boleh menggunakan tangan. Kata Daniel. Bab 363 Daniel mengerutkan alisnya dan menatap sayap ayam yang ditusukkan dengan garpu itu. Wajahnya menunjukkan penolakan. Carla tahu bahwa dia sudah ditolak, dia menundukkan kepalanya, dan mengambil kembali sayap ayamnya. Bocah tengik. Tuan besar memarahinya. Daniel mengulurkan tangannya mengambil sayap ayam itu dan meletakkannya di atas piringnya, dan memberikan Carla garpu yang baru. Tidak jauh, Tracy yang menyaksikan kejadian ini pun tersenyum, meskipun dia tidak berencana untuk membuat anak-anak menjadi akrab dengan mereka, tapi dia sangat senang melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Hehe, Carla senang dan berkata, sayap ayam itu sangat enak, kakak, cepat kamu coba. Jangan panggil sembarangan. Daniel mengerutkan alisnya. Carla tertegun sejenak, dia sedih dan mengerutkan bibirnya. Melihat hal ini, Tracy mengerutkan alis lagi. Sifat iblis itu memang tak terduga, sebentar membuat Carla tertawa, sebentar membuatnya menangis, sebentar lagi membuatnya senang dan tidak lama lagi dia membuatnya sedih.
Ini tidak baik. Jangan menakuti anak-anak. Tuan Besar menatap ke arahnya, tipi nada suaranya jauh lebih lembut, karena bagaimanapun cucunya yang suka akan kebersihan ini, mau mengalah dan menerima sayap ayam yang sudah Carla pegang dengan tangannya. Dulu dia sangat khawatir bahwa Daniel kelak tidak akan memiliki anak, karena Daniel tidak suka dengan anak-anak, dan tidak peduli tentang cinta. Sekarang lihat hubungannya dengan Carla sudah sedikit membaik, Tuan Becesar merasa sangat senang. Carla, ayo makan. Carlos memberikan Carla sayap ayam kok miliknya, dan memberikannya sepotong kue. Setelah makan kita harus pulang lebih awal, Mami Esekdang menunggu kita di rumah. Iya, Carla menganggukkan kepalanya dan mulai makan dengan serius. Jangan khawatir, setelah makan kakek akan antar kalian pulang. Tuan Besar menatap anak-anak. Dengan penuh kasih sayang, dan menginstruksikan manajer, minta mereka untuk menyajikan sayap ayam cokce lagi, anak-anak masih ingin memakannya. Baik, manajer segera memerintahkan orang untuk membuatnya. Hari ini kakiku terluka, dan aku tidak bisa bermain dengan puas. Charles tidak bisa bermain dengan senang, dia merasa kecewa, kakek, ketika kakiku sembuh nanti, apa kami boleh datang lagi? Tentu saja boleh. Tuan Besar berkata dengan terburu-buru, mau datang besok juga boleh, kapanpun kalian mau datang, kakek akan menjemput kalian. Kakek, besok kami harus pergi ke TK. Hanya Carlos yang masih mengingat jadwalnya, akhir pekan baru ada waktu. Boleh, akhir pekan kakek akan menjemput kalian. Tuan Besar berkata sambil tersenyum. Oke, akhir pekan kita datang lagi. Charles menggoyangkan kedua tangannya, dan berteriak dengan semangat. Lain kali aku akan datang lebih awal, dengan demikian aku bisa bermain lebih banyak. Carla mekpuk wajahnya dan berbicara dengan gembira. Hahaha, melihat kalian bermain dengan gembira, kakek juga ikut senang. Tuan Besar menatap mereka dengan wajah penuh kegembiraan, masih ingin makan apa, kakek akan menyuruh pelayan membawanya kemari. Aku ingin es krim. Carla mengangkat tangannya. Aku juga mau. Charles juga mengangkat tangannya. Oke, segera diatur. Tuan Besar membuat isyarat dengan tangannya, manajer restoran yang ada di sekitarnya segera memerintahkan orang untuk menyiapkannya. Aduh, tiba-tiba Rian berteriak. Semua orang mensengok ke arahnya, rupanya Daniel menjatuhkan sayap ayam yang diberikan Carla kepadanya, jatuh ke bajunya dan terjatuh ke lantai. Bajunya tidak kotor, kan? Rian bergegas bertanya, bajunya kotor, aku akan menyuruh orang mengirimkan baju. Tidak usah buru-buru, suruh orang datang ke sini untuk membersihkannya dulu. Daniel McLirik, tukang bersih-bersih, yang tidak jauh dari situ, menundukkan kepalanya dan menyeka pakaiannya dengan serbecete, gerakannya acuh tak acuh dan klegan. Manajer restoran yang menunggu di belakangnya segera membawa pelayan untuk membersihkannya. Mat Presdir Daniel, aku akan segera memanggil tukang bersih-bersih, manajeri buru-buru melambatkan tangan ke, tukang bersih-bersih yang tidak jauh dari sana, Nona Leni, cepat kemari. Bab 364 Rasi melihat seseorang melambaikan tangan kepadanya, awalnya dia ingin menghindarinya, tapi orang itu sudah memanggil nama, tukang bersih-bersih itu, dan juga banyak orang Fang mencatatnya. Pada saat ini, jika dia menghindarinya, itu akan menjadi terlalu mencurigakan. Jika identitasnya terbongkar di depan umum, itu akan lebih memalukan. Jadi, Tracy hanya bisa menundukkan kepala dan pergi ke sana. Nona Leni, di sini kotor, tolong cepat dibersihkan. Perintah manajer itu. Baik, Tracy menundukkan kepalanya mengambil kepingan gelas yang jatuh di lantai, dia sangat takut orang-orang mengenalinya. Daniel memindahkan kursinya dan duduk di samping menggunakan tisu basah mengelap noda yang ada di tangannya. Presdir, mari aku temani untuk ganti baju. Rian berbicara dengan hati-hati. Tidak perlu, hanya mengotori jakel saja. Daniel melepaskan jaketnya dan melemparkannya kepada Rian, kemudian dia mengambil gelas dan melanjutkan minum. Wah, punya olot, ketika Charles melihat tubuh Daniel yang kuat dan kokoh dia bertanya dengan penuh semangat, kakak tertua, bagaimana cara kamu berlatih? Tracy yang sedang bersih-bersih, tidak tahan lagi dan mengangkat kepalanya dan menatap Daniel, kakak tertua. Apa yang terjadi? Berlatih tinju. Daniel menjawab dengan singkat. Kamu bisa tinju. Berlaut tinju apa? Seketika Charles menjadi tertarik, dan menghentikan makannya, dengan penuh semangat menantikan jawaban Danichi. Tinju apapun bisa. Daniel menanggapinya dengan santai. Benarkah? Jika ada kesempatan ayo kita bertanding. Charles sangat terobsesi dengan seni bela diri. Kamu ingin bertanding? Daniel merasa konyol, aku bisa mengalahkanmu dengan satu jari. Cekak, aku tidak percaya padamu. Charles mengerutkan bibirnya dan inelambaikan tinjunya, asteris kakiku sekarang terluka. Ketika aku sembuh, aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku. Tunggu saja. Daniel bahkan tidak memandangnya dan terus mencicipi anggur. Carla membawakan permen untuk Tuan Besar, dan dia berkata dengan manis, kakek, kami akan pergi ke taman kanak-kanak besok.
Kami tidak bisa memakai telepon atau jam tangan telepon ini kami pergi ke sekolah. Jika kakek merindukan kami, kakek dapat mentelepon kami sepulang sekolah. Kenapa tidak boleh mengenakan jam tangan telepon? Bagaimana jika kalian hilang lagi seperti terakhir kali? Tuan Besar bertanya sambil mengerutkan alisnya. Aku juga tidak tahu, ibu guru bilang tidak boleh memakai jam tangan telepon ke sekolah. Carla bermain-main dengan es krim ceri yang ada di mangkuknya. Apa nama taman kanak-kanak kalian? Tanya Tuan Besar. Apel. Carla mengangkat sebuah apel dan berkata dengan tersenyum, itulah namanya. Oke, Tuan Besar memberikan isyarat kepada Sanjaya. Sanjaya menyadarinya dan berjalan ke samping untuk menanganinya. Tidak baik sering bersama anak-anak seperti ini. Daniel berkata dengan santai. Aku senang. Jawab Tuan Besar. Daniel malas meladeninya, dia menunduk dan menatap tukang bersih-bersih yang ada di sampingnya. Dia mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan sengaja, Anda begitu menyukai ketiga anak ini, ajak mereka tinggal di rumah saja. Rumah mereka sangat kecil, tidak leluasa jika harus menjemput dan mengantar mereka. Seluruh badan Tracy gemetar, dia sangat panik dan berbicara sendiri. Tidak bisa, anak-anak, kalian jangan sampai menyetujuinya. Oke, Tuan Besar bertanya dengan penuh kasih sayang, anak-anak, bagaimana kalau kalian tinggal di rumah kakek saja, setiap hari kakek akan mengantar dan menjemput kalian ke sekolah. Baik, Carla menjawab tanpa berpikir panjang, dan menggosok tangannya dengan penuh semangat, kalau begitu, setelah pulang sekolah kami masih boleh main ke sini, kan? Tentu saja boleh. Tuan Besar tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan berbicara kepada Charles, kakek bisa mengajarimu berlatih tinju, kamu boleh belajar tinju apapun yang kamu mau. Benarkah? Bagus sekali, Charles mengacungkan tinjunya dengan penuh semangat, kalau begitu, bisakah aku belajar taekwondo? Tidak masalah, kakek akan mengundang pelatih taekwondo terbaik di dunia untuk mengajarimu. Setelah Tuan Muda berkata, dia segera meminta Sanjaya untuk mengaturnya. Bab 365, Kakek. Carlos tiba-tiba berkata, kakek sangat baik pada kami sangat berterima kasih, tapi kami tidak bisa tinggal di rumahmu. Kenapa? Tuan Besar terlihat kecewa. Karena kami masih punya Mami, Neng dan juga Rosie. Carlos memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius, karena menjaga kami nenek jadi jatuh sakit, Mami terluka dan sampai sekarang belum sembuh, kami tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah. Anak baik, Tuan Muda sangat tersentuh, dan membelai rambut Carlos dengan penuh kasih, anak yang baik dan bijaksana. Kakek, maaf, kami harus menjaga Mami dan Nenek. Charles menundukkan kepalanya dan merasa bersalah. Betul, Carla sekuat tenaga menahan air matanya dan berkata dengan terpatah-patah, pinggang Mami terluka, tidak bisa menggendong Carla, Carla ingin menjaga Mami, Carla juga ingin pergi ke rumah sakit menjenguk Nenek. Oke, melihat kedua anak itu hampir menangis, Tuan Besar buru-buru menghibur mereka, sekarang tidak perlu pergi ke tempat kakek, tunggu sampai nenek dan mami kalian sembuh, kalian boleh sama-sama mengunjungi rumah kakek. Mendengar kalimat ini, seketika, Tracy merasa takut, dan dia tidak berani mengunjungi rumahnya, karena takut dia akan diusir sebelum dia melangkah masuk. Kakek akan mengatur dokter terbaik untuk merawat mereka sekarang. Tuan Besar segera memerintahkan Sanjaya, pergi dan hubungi rumah sakit prima. Tidak perlu. Daniel menyela kata-kata Tuan Besar, aku sudah mengatur semuanya. Hah? Tuan Besar sedikit terkejut, kapan? Pada saat mengantar anak-anak ini ke rumah hari itu. Daniel menatap Carlos dan berkata dengan santai, jadi sekalian mengaturnya. Betul. Carlos menatap Daniel, dan berbicara kepada Tuan Besar, nenek dan mami sudah menerima pengobatan terbaik, kakek kamu tenang saja. Baguslah kalau begitu. Tuan Besar menasihati Daniel, pastikan untuk memanggil dokter terbaik. Aku meminta Lily menanganinya sendiri. Daniel menjawab, apa masih kurang bagus? Aku percaya keterampilan Insidis Lily. Tuan Besar mengangguk dan berkata kepada ketiga anak itu, anak-anak, jangan khawatir, kesehatan mami dan nenek akan segera membaik. Terima kasih kakek, ketiga anak itu berterima kasih secara bersamaan. Demi keamanan, ketika kalian pergi ke taman kanak-kanak, kalian harus tetap memakai jam tangan itu. Jika menghadapi bahaya, kalian bisa menelepon kakek kapan saja, kakek menasihati mereka. Tapi, tidak perlu khawatir pada guru kalian, sekarang TK apel sudah kakek beli. Tuan Besar mengumumkannya sambil tersenyum, kedepannya semua peraturan di sana, kakek yang akan memutuskannya. Garis vertikal. Hah? Ketiga anak itu membuka mata mereka dengan heran. Tracy juga tercengang, apakah lelaki tua ini sudah tahu bahwa ketiga anak itu adalah cicitnya sendiri? Uang yang begitu besar, kakek membeli taman kanak-kanak. Charles bertanya dengan tidak percaya, benarkah? Lebih tepatnya membeli seluruh grup pendidikan apel, termasuk beberapa TK atas nama grup pendidikan apel, berapa banyak? Tuan Besar melirik ke arah Sanjaya. 26 taman kanak-kanak,
7 sekolah dasar dan menengah swasta, dan 52 lembaga pelatihan. Sanjaya melaporkan sambil tersenyum, singkatnya, di kemudian hari kedua tuan muda dan putri kecil tidak perlu khawatir pergi ke sekolah. Mata bulat Clara terbuka lebar tidak percaya. Bukankah lembaga pendidikan ini milik keluarga Christian? Carlos bertanya dengan curiga, aku mendengar dari mami dan nenek bahwa keluarga Christian adalah pemegang saham utama. Keluarga Stanley sudah lama menariknya, sekarang grup Apple sudah menjadi milik grup Wallens. Tuan besar tersenyum bangga, di masa depan beritahu kakek apa yang kalian inginkan, kakek akan membelinya untuk kalian. Daniel tidak bisa berkata-kata, dengan tidak senang dia mengingatkannya, kakek, mereka bertiga bukan keluarga Wallens. Bab 366, Bocah Tengik, jangan banyak bicara. Tuan besar memotong pembicaraannya, kemudian menghibur ketiga anak itu, anak-anak, tidak usah hiraukan dia. Kakek baik sekali pada kami. Carla memeluk tuan besar dan bertingkah manja kepadanya, suaranya yang manja hampir meluluhkan hati tuan besar. Kakek, tunggu aku dewasa, aku akan membalasmu. Charles menepuk dadanya dan bersumpah, aku pasti akan sukses di masa depan. Pada saat itu, jika kakek menginginkan sesuatu, Charles akan membelikannya untuk kakek. Hahaha, oke. Tuan besar tertawa senang. Anak ini benar-benar pandai bicara. Rian menghela napas sambil tersenyum, tidak heran dia bisa membuat tuan besar begitu bahagia. Saat ini, Tracy bernapas lega, untungnya ada Carlos yang dapat menangani situasi dengan cepat, jadi dia tidak jatuh ke dalam perangkap Daniel. Tapi, dia menyadari sepertinya Daniel dengan sengaja melakukannya untuk menunjukkan padanya. Apa dia mengenalinya? Dia tidak berani tinggal lama, dengan cepat membersihkannya dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Daniel tiba-tiba berbicara. Tracy menghentikan langkahnya, menundukkan kepala dan menunggu perintalunya. Di sini masih ada. Daniel menunjuk noda anggur yang ada di atas meja. Tracy hanya bisa kembali dan membersihkan meja. Carlos mengerutkan keningnya dan menatap Tracy, dari matanya terlihat dia tampak bingung. Kakek, kamu berbuat seperti ini, apa sudah mendapatkan persetujuan orang tua mereka? Daniel berkata lagi dengan sengaja, bagaimana jika ayah dari anak-anak ini tidak menyetujuinya? Mendengar kalimat ini, ketiga anak itu menjadi bingung di taman kanak-kanak mereka ditertawakan teman lainnya karena tidak memiliki seorang ayah. Apa yang kamu bicarakan? Tuan besar dari awal sudah menduga bahwa anak-anak ini berasal dari keluarga orang tua tunggal dan ia tidak ingin mengekspos bekas luka anak-anak. Siapa nama ayah kalian? Daniel mengabaikan tuan besar dan terus bertanya. Ketiga anak itu saling berpandangan, tidak tahu harus menjawab apa. Muka Tracy terbakar amarah, dan tangannya yang memegang kain lap itu pun bergetar. Danik, bajingan ini, jelas-jelas dia melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa jika dia menindas Tracy, tapi kenapa dia mempermalukan anak-anak di depan orang banyak? Tracy benar-benar ingin menamparnya. Mami kalian tidak memberitahu kalian? Tanya Daniel. Kenapa kami harus memberitahumu? Carlos menatapnya dengan marah, apa kamu tidak merasa terus bertanya kepada orang lain itu merupakan tindakan yang tidak sopan? Daniel menatap Carlos dengan marah dan sangat terkejut, Victor berada tepat di dekat mereka tidak tahu bahwa Victor adalah ayah kandungnya. Bahkan jika anak-anak tidak tahu, Victor tidak mungkin bisa menahan dirinya untuk tidak mengenali mereka, kan? Mungkinkah, wanita bodoh ini sengaja membuat alasan untuk berbohong padanya? Anak-anak itu bukan anak Victor. Pemikiran ini melintas di benaknya, Daniel tiba-tiba sangat bersemangat. Ketika dia ingin terus melanjutkan sandiwaranya, tiba-tiba segelas jus yang ada di depannya membasahi badannya. Daniel mengerutkan alisnya, menatap tukang bersih-bersih, yang ada di sebelahnya. Daniel tahu Tracy sengaja melakukan itu. Maaf aku tidak sengaja. Tracy segera meminta maaf, dan mengelap bajunya dengan lap yang digunakan untuk mengelap make-nya. Minggir. Daniel marah dan mendorongnya, Tracy tidak hati-hati dan terjatuh ke lantai. Mami, Carlos tiba-tiba bangun dan berteriak semua orang menatapnya. Tuan besar bertanya dengan curiga, Carlos, kamu kenapa? Carlos segera mengalihkan pandangannya, dan merespons dengan cepat, tiba-tiba aku kepikiran Mami sendirian di rumah dan belum makan. Betul, kami mau membawakan makanan untuk Mami. Carla segera memasukkan makanan yang ada di piring ke dalam tasnya dan ingin membawanya untuk maminya. Aku juga mau membawakan Mami makanan. Charles membantu Clara. Asteris kalian tidak perlu melakukan itu, kakek akan menyuruh orang untuk membungkus makanannya. Tuan besar segera berbicara, anak baik, kalian makan dulu saja. Setelah makanan selesai dibungkus, kakek akan mengantar kalian pulang. Bab 367, baik. Terima kasih kakek, anak-anak bersama-sama mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, Tracy sudah berdiri kembali, dan manajer restoran menegurnya dengan suara rendah, dia memegang kain pel, menundukkan kepalanya, dan berjalan pergi dengan cepat.
Daniel tiba-tiba bangkit, melingkarkan mantelnya di pinggangnya, dan dengan cepat mengikutinya. Carlos melihat bayangan mereka dan mengerutkan keningnya, dia khawatir orang jahat itu akan menindas Mami. Kemudian dia turun dari kursi, kakek, aku mau ke toilet. Tuan muda, mari aku temani. Sanjaya menghampirinya dan memegang tangannya. Tracy sampai di kamar kecil, setelah meletakkan barang-barang, dia bersiap untuk pergi. Hari ini, tujuan utama dia datang ke sini adalah untuk melindungi keselamatan anak-anaknya. Sekarang dia sudah melihat Tuan Besar sangat baik kepada anak-anaknya, dan dia merasa lega. Lagi pula mereka sudah akan pulang, jadi dia tidak perlu berlama-lama lagi di sini. Terlebih lagi, dia merasa bahwa Daniel sudah curiga padanya, jika dia tidak pergi, takutnya Daniel akan segera menyadarinya. Memikirkan hal ini, Tracy meletakkan alat pembersih di ruang peralatan di kamar mandi, melepas sarung tangannya, dan bersiap untuk pergi. Saat berbalik, sosok tinggi yang familiar tiba-tiba muncul di pintu. Ah! Tracy terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya setelah melarikan diri dari rumah Lee sakit terakhir kali, dan pertama kali dia menghadapinya dari jarak dekat. Dalam beberapa hari terakhir, banyak hal terjadi, suasana hatinya naik turun, dia hampir pingsan beberapa kali, hidup dan matinya berada di tangannya. Bahkan jika dia lari darinya, dia tetap tidak bisa lepas dari kendalinya. Beberapa hari berpisah darinya, ketika dia kembali bertemu dengannya lagi, hatinya masih merasa takut. Tracy menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan dengan sengaja berpura-pura tidak mengenalnya, ini toilet wanita, Tuan, Anda salah jalan. Daniel tidak berbicara apapun, hanya menatapnya dengan dingin. Tracy mencoba melewatinya, tapi saat dia mendekat, Daniel meraih pergelangan tangannya dan membantingnya ke dinding. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tracy terlihat sangat panik, kamu bahkan tidak bisa melepaskan seorang petugas kebersihan. Tracy terlihat sangat jecel sekarang, mengenakan baju dan topi petugas kebersihan, sekujur tubuhnya tercium aroma disinfektan. Apa kamu seorang petugas kebersihan? Tangan Daniel mencengklai rambutnya dengan lembut. Mencubit dagunya dan mengangkat wajahnya, menatap matanya dan berkata dengan senyuman dingin, tidak peduli kamu mau menyamar menjadi apa, kedua matamu ini, aku dapat mengenalinya hanya dengan melihatnya sekilas. Setelah bicara, dia melepaskan masker yang dikenakan oleh Tracy. Wajahnya yang cantik tepat di depan matanya, dia terlihat menahan amarahnya, dari matanya terpancar api amarali. Kamu sejak awal sudah mengenaliku. Tracy menatapnya dengan marah, kamu sengaja mempersulitku, sengaja mendesak anak-anakku di depanku. Mendesak. Daniel tertawa dengan dingin, sikapku pada mereka sudah cukup baik. Tracy tidak mengatakan apapun, sikapnya terhadap anak-anak memang di luar perkiraannya, setidaknya apa yang dilihatnya memang sudah cukup baik. Mereka bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Daniel mengangkat dagu Tracy, memaksanya untuk melihat ke arahnya, Victor sering berhubungan dengan mereka, kenapa mereka tidak saling kenal? Apa hubungannya denganmu? Tracy mengerutkan alis dan berkata dengan pelan. Apa anak-anak itu benar anak Victor? Daniel bertanya dengan serius. Tentu saja, Tracy menghindari tatapan matanya, tidak berani melihatnya. Asal kamu tahu, Daniel mengangkat sudut bibirnya dengan senyuman dingin mengancamnya, aku bisa kapan saja membuat Victor dan ketiga anak itu melakukan les DNA. Kamu, Tracy panik dan memarabinya, apa kamu sudah gila? Siapa ayah dari anak itu, dan apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu terus menanyakannya? Tentu saja ada hubungannya. Bibir tipis Daniel menyapu pipinya yang indah dan berbisik di telinganya, bagaimana jika mereka anakku, bersambung.